Hai kalian para pejuang perasaan, bagaimana perjuangan kalian menghadapi keadaan? Semoga dapat menggiring ya ke tahap pendewasaan. Semangat kalian! Kali ini kita akan bahas suatu topik yang lumayan menarik karena banyak banget nih teman-teman kita atau bahkan orang-orang terdekat kita, bahkan mungkin kita sendiri yang sedang berada di dalam fase ini, yaitu komitmen. Komitmen. Kalian pasti gak asing dong dengan kata komitmen. Dan apa sih komitmen itu? Jadi, komitmen itu bisa disebut dengan tanggung jawab yang mengikat dalam melakukan suatu hubungan. Bisa berupa hubungan yang berbatas sesuai dengan tujuan masing-masing. Lalu ada juga keinginan pribadi untuk mencapai suatu tujuan yang lebih baik. Banyak sekali orang-orang nih, khususnya para pemuda-pemudi yang mana banyak banget berkomitmen dalam suatu hubungan sebagai bukti bahwa mereka itu mempunyai satu visi yang sama, satu tujuan yang sama, dan mereka menjalaninya secara bersamaan. Alias gak cuma sendirian ya. Kalau sendirian kita nyebutnya kan bertepuk sebelah tangan. Tapi kalau komitmen yaitu berjalannya suatu perjanjian atau kontrak yang mana dilakukan dua belah pihak atau pasangan ya. Dan kalau contoh lainnya apa ya komitmen tuh? Kayak misal nih orang-orang atau pasangan aja deh yang ngelakuin mau pacaran ya. Terus mereka nih punya gitu suatu visi atau tujuan yang sama yang kemudian mereka sebut dengan komitmen. Mereka menargetkan satu titik yang sama, satu tujuan yang sama, dan mereka akan melewatinya bersama-sama. Dan yang jelas disepakati juga oleh keduanya. Nah, itulah contohnya ya. Paling lumrah nih yang sering kita temui di antara orang-orang yang sedang berkomitmen ya. Dan juga akhir-akhir ini ya sering banget nih, entah dari ceritanya mereka atau bahkan dari pengamatan kita sendiri ya. Akhir-akhir ini kalau kita lihat orang-orang yang berkomitmen tuh kebanyakan ya pasti punya tujuan akhir. Jadi komitmen tuh gak cuma sekedar terucap di mulut aja, tapi komitmen itu udah jadi suatu bukti gitu ya. Jadi suatu kayak titik tujuan. Jadi mereka itu kayak menjalin hubungan tapi punya suatu tujuan yang bakal diraih bareng-bareng gitu. Dan kayak istilahnya ketika seseorang itu mempunyai ya atau lagi dalam keadaan hatinya itu yang lagi pengen banget gitu. Misalkan, wah yuk kita ini ya berkomitmen ya, kita bakal bareng-bareng terus ya. Kita gak boleh lepas sama yang namanya komunikasi. Pokoknya komunikasi itu nomor 1. Gak boleh yang namanya gak komunikasi, soalnya itu udah jadi komitmen utama kita, kayak gitu contohnya. Dan kira-kira komitmen tuh bisa berubah gak sih? Atau kita katakan awalnya mereka berkomitmen untuk meraih tujuan A nih misal. Terus tiba-tiba di tengah jalan mereka ngerubah nih plan mereka atau komitmen mereka yang dari A ke B.
itu gimana sih? Ya it's okay, selama itu disepakati sama dua belah pihak, why not gitu. Dan biasanya alasannya kenapa sih bisa berubah gitu komitmennya atau tujuannya? Paling banyak ya, itu disebabkan karena situasi kondisi. Bisa jadi sikonya tidak memungkinkan, sehingga mengharuskan mereka untuk merubah sedikit plan sebelumnya atau merubah komitmen sebelumnya. Kayak gitu. Tapi pernah gak sih kalian ya, kita mengesampingkan komitmen dulu nih. Nah, yang sering kita dengar pasti ada kata-kata kayak gini, jalani aja dulu, ya kan? Jalani aja dulu gitu. Pasti kalian sering dong dengar kata ini, dan akhir-akhir ini sering banget, banyak banget kita temuin lah orang-orang yang mereka statusnya entah pacaran atau mungkin sahabatan mungkin, atau mungkin teman akrab, yang mana atau mungkin HTS malah hubungan tanpa status. Mereka ya boleh dibilang pakai kata-kata jalani aja dulu gitu. Sebenarnya gak ada yang salah, cuman gimana ceritanya kalau ketika salah satu pihak itu minta kepastian, sedangkan yang satunya bilang jalani aja dulu. Itu bisa gak sih disebut komitmen? Nah, kita balik lagi nih. Nah, tadi kan definisi komitmen itu kesepakatan ya, atau suatu tujuan yang udah disepakati dua belah pihak. Ketika satu pihak gak setuju dengan komitmen yang udah dibuat, ya namanya bukan komitmen dong. Dan di sini udah jelas ya, banyak banget nih orang bilang, ini nih si A gimana sih gitu. Kan aku minta kepastian, aku minta diakuin dong. Aku tuh pacarnya bukan sih, tapi so far dia bilangnya jalani aja dulu. Mau sampai kapan kayak gitu? Kok rasanya digantung ya, gak jelas gini. Lanjut gak ya? Nah, sering banget kan. Minikazo juga sering nih kayak nemuin banget kasus banyak gini. Si ceweknya minta kepastian, tapi cowoknya bilang jalani aja dulu. Atau bahkan sebaliknya, gak sedikit yang kayak gitu. Terus, apakah mereka bisa berkomitmen kalau kayak gitu? Ya, kuncinya harus komunikasi ya. Dua belah pihak sampai mereka menemukan kesepakatan. Apakah mereka akan mengakui terang-terangan dan mereka lanjut untuk berkomitmen bersama, atau ya udah gitu-gitu aja dengan label jalani aja dulu, tapi nggak tahu sampai kapan. Dan kalau kita lihat ya di kasus lain, kalian pernah dengar kan FWB atau Friends with Benefits? Nah, ada nih suatu cerita pasangan lah ya, nggak tahu sih nyebutnya pasangan bukan ya, tapi mereka ini statusnya FWB, mungkin friends ya, friends with benefit. Jadi kita nyebutnya friends ya di sini. Ada dua sepasang teman yang ber-FWB ria, yang kemudian awalnya mereka berkomitmen atau sepakat untuk tidak melibatkan perasaan satu sama lain selama berinteraksi satu sama lain nih. Tapi ketika actionnya atau setelah mereka menjalani seputar aktivitas per FWB-an, ternyata ada satu pihak yang dibilang melanggar atau tidak menepati komitmennya itu tadi dong. Kayak ternyata satu pihak baper, satunya lagi biasa aja gitu. Dan itu banyak banget terjadi ketika mereka deal untuk tidak saling baper-baperan nih. Dan endingnya malah ternyata ada yang baper, atau malah keduanya secara gak langsung baper dikarenakan ada interaksi yang intens secara terus menerus dan frekuensi yang sering, atau ya dikarenakan suatu hal lain. Ya udah gitu, hangus lah komitmennya. Kayak perjanjian awalnya udah hangus gitu aja karena ada satu pihak yang gak bisa nepatin kayak gitu. Dan apa ya, itu contoh kecilnya aja ya yang akhir-akhir ini sering terjadi gitu. Tapi ada juga nih kayak model status komitmen yang
istilahnya privasi dan publikasi. Kalau privasi ya istilahnya kayak oke, kita ngejalin hubungan ya, kita pacaran tapi hanya kita aja yang tahu. Orang lain cukup tahu aja kita punya hubungan, nggak usah terlalu digemborkan, nggak usah terlalu dipublish berlebihan, ya udah cukup aja kita yang tahu dan kita saling mengakui satu sama lain kalau kita udah punya pasangan gitu. Sedangkan kalau yang dipublish ya mereka udah berkomitmen awal untuk kamu publish aku ya, atau misalkan sebagai bukti dong gitu, biar nunjukin ke orang-orang, oh ini loh pacarnya gitu. Cukup biar orang-orang tahu gitu aja. Tapi mereka berani untuk mempublish itu sebagai mungkin ya tanda gitu ya, kalau mereka itu emang udah ada pawang kayak gitu. Nah, status sama komitmen itu apakah selalu berjalan bersamaan ya? Dan jawabannya iya, pasti. Dimana ada komitmen, di situ pasti ada hubungan dong, ya kan? Ada nih dua orang nih udah berhubungan nih, dan mereka entah itu berkomitmen untuk sama-sama berbuat baik, sama-sama tidak melakukan satu hal tertentu, atau berkomitmen untuk mencapai suatu tujuan tertentu nih kayak gitu. Dan mereka bisa gitu ngasih label atau status dalam komitmen mereka. Misalkan kayak, oh kita komitmen ya, berarti kita pacaran. Oh ya kita komitmen sebagai apa? Harus jelas ya gitu. Karena mereka ini berjalan beriringan, yang namanya status sama komitmen itu tadi. Jadi dimana ada komitmen ya pasti ada status. Tapi ada status belum tentu ada komitmen. Biasanya kayak gitu ya. Dan entah kalian pernah di fase yang mana nih? Pasti pernah dong di salah satu, ya kan? Ya rada nyesek ya ketika yang satunya tuh pengen banget gitu kan, udah seneng banget nih kita komitmen ya kayak gitu, asik nih komitmen, berarti dia ngakuin aku dong. Ternyata yang dimaksudnya itu komitmen tuh ya udah komitmen aja, tapi kita nggak usah pakai status pacaran deh, ya udah gitu. Agak nyesek ya. Ya langkah baiknya kalau kita udah berkomitmen tuh ya harus kesepakatan gitu dua belah pihak, nggak bisa ya sepihak aja gitu kan, jatuhnya bertepuk sebelah tangan gitu. Jadi kalau kalian semua nih gitu pengen berkomitmen sama orang gitu, udah jelas pasti ada status ya, untuk memperjelas aja dan nggak ada kesalahpahaman di antara keduanya. Jadi kalian berdua sama-sama nyaman ketika melangkah bersama, ketika mencapai tujuan bersama, itu lebih enak aja gitu dibandingkan ketika kalian berkomitmen tapi kok nggak ada status tuh rasanya kayak aduh, apalagi yang pihak yang minta kepastian gitu pasti rasanya kayak digantung, kok pakai kata-kata jalannya aja dulu sih gitu, mau sampai kapan kayak gitu ya. Dan dari itu semua buat kalian nih yang pernah berkomitmen ya, semoga selanjutnya kalian bisa punya komitmen yang lebih kuat lagi sama pasangan kalian. Kalian bisa mencapai tujuan kalian ya sampai di titik akhir. Dan juga yang kalian yang belum pernah berkomitmen, cukup hati-hati dan jangan lupa untuk berkomunikasi ya, karena komunikasi itu adalah kunci ya kan, biar hubungan kalian tuh tetap awet, tetap terjaga gitu, nggak ada misunderstanding kayak gitu kan, nggak ada kesalahpahaman kayak gitu. Jadi good luck buat kalian semua yang sedang berkomitmen ataupun yang baru saja ingin berkomitmen. Dan mungkin itu aja nih buat podcast kali ini. Dan untuk kalian semangat puasanya bagi yang menjalankan ya, karena puasa masih lama guys. Oke gitu aja mungkin podcast kali ini. See you